Pernah nggak pagi-pagi niat kerja produktif, tapi akhirnya malah sibuk nonton Netflix? Akhirnya hari lewat tanpa ada yang selesai. Gue pernah di posisi itu, semua materi kerja udah siap, laptop udah gue buka, gue duduk, nonton bentar deh, satu seri, satu lagi deh, nanggung, satu lagi deh. Waktu gue habis dan rasanya bersalah banget, gue merasa gagal. Ini beberapa kali gue hadapi sampai akhirnya gue nemuin 5 strategi yang benar-benar berhasil ngerubah cara gue melawan prokrastinasi. Dan hari ini gue bakal bagikan semuanya ke kamu. Strategi ini adalah bagian ketiga dari framework self-improvement, yaitu membuat blueprint. Setelah awareness atau kesadaran diri, dan juga penetapan tujuan, saatnya kita buat action plan yang bisa langsung dipraktikkan. Yuk kita mulai dengan strategi pertama. Strategi pertama untuk bebas dari prokrastinasi adalah modifikasi lingkungan. Ubah tempat, ubah fokus. Gua inget banget, dulu setiap kali duduk kerja di meja yang berantakan, fokus gua nggak pernah bisa bertahan lebih dari 10 menit. Ternyata lingkungan fisik punya pengaruh besar ke pemikiran kita. Sebuah penelitian pernah dilakukan kepada 4.352 karyawan. Desain ruangan kerja yang bersih dan privat ternyata meningkatkan konsentrasi mereka dan mengurangi kelelahan emosional. Tingkat konsentrasi mereka akan lebih meningkat lagi sampai 15,5% jika dilengkapi dengan pencahayaan dan suhu yang baik, yaitu 284 lux dan 24 derajat Celcius. Dengan begini, pastinya mengurangi resiko buat kita menunda-nunda kerjaan. Jadi apa yang bisa kamu lakukan? Bersihkan meja kerja sebelum mulai. Bikin kamu merasa fresh dan siap untuk fokus. Jauhkan distraksi. Taruh HP di ruangan lain atau aktifkan airplane mode. Kerjaan gue banyak banget pakai WhatsApp. Solusi buat gue adalah pakai WhatsApp web di laptop gue. Buat sudut kerja itu minimalis. Tempatkan hanya hal-hal yang penting di atas meja. Yang kedua adalah buat schedule dan alarm. Time blocking itu cara yang efektif banget. Jujur aja, dulu gue merasa jadwal itu ribet banget dan gak penting. Gue sering mikir, gue bisa inget lah. Tapi nyatanya gue malah bingung mau ngerjain apa duluan. Apa prioritas gue? Dari sekian banyak apps dan strategi, ini yang paling efektif buat gue. Time blocking dengan visual dan alarm yang spesifik terbukti meningkatkan produktivitas hingga 31%. Apa yang bisa kamu lakukan? Coba mulai bikin jadwal di Google Calendar, it's free and it's easy. Bagi tugas kamu jadi bagian-bagian yang kecil. Misalnya kamu punya target untuk menulis artikel, pecah jadi riset misalnya 30 menit, tulis outline, dan lain-lain. Jangan lupa untuk pasang alarm, itu untuk mengingatkan kapan kamu perlu bekerja dan kapan kamu bisa scrolling medsos mungkin. Gua pribadi pakai metode time blocking. Terasa banget bedanya. Misalnya jam 9 sampai jam 10 untuk riset, lalu jam 10.30 sampai 12 untuk menulis. Fokus gue jauh lebih tajam. Yang ketiga, tempelkan kebiasaan baru ke kebiasaan lama atau habit stacking. Gue inget banget saat gue sadar kebiasaan kecil seperti ngopi pagi malah berubah jadi alasan buat gue scrolling medsos. Sampai akhirnya gue belajar konsep habit stacking. Habit stacking itu sederhana banget. Kamu menempelkan kebiasaan baru yang mau kamu bentuk ke kebiasaan yang lama. Menurut penelitian ini bisa bantu kamu untuk konsisten sampai 18% dalam mencapai kebiasaan yang baru. Coba kamu tempelkan kebiasaan produktif ke rutinitas yang lama. Misalnya, setelah bikin kopi, langsung duduk dan tulis 5 hal yang ingin kamu capai hari itu. Dan juga kombinasikan dengan kebiasaan yang lama. Kamu bisa dengerin musik pagi sambil coba baca buku self-improvement. Mungkin 5-10 menit saja. Gue dulu mau bangun kebiasaan membaca. Gue awalnya cuma tempelkan kebiasaan buka buku setelah ngopi. Hasilnya dalam sebulan, gue bisa mulai membaca buku tanpa rasa terpaksa. Keempat ini penting banget, yaitu support system. Jangan kamu berjuang sendiri. Gue pernah ngalamin, setiap kali gue males atau stuck, ada temen gue yang ngingetin, lu udah sampai mana? Lu udah selesai belum?
Awalnya terganggu sih, tapi lama-lama jadi motivasi. Kamu bisa cari partner produktivitas, teman yang cek progres kamu setiap minggu misalnya, atau lu juga bisa bergabung dalam komunitas. Gue ada sebuah grup komunitas yang kamu boleh gabung for free untuk sharing, saling menguatkan sambil mengambil langkah-langkah kecil self-improvement. Kuotanya tentu terbatas, kamu bisa join, klik link di deskripsi komunitas 1 langkah kecil. Menurut penelitian, dukungan dari sesama dalam komunitas dapat meningkatkan konsistensi hingga 43%. So, jangan lupa untuk join. Di dalam komunitas ini, kamu bisa bagikan goal kecil kamu, ceritakan target mingguan kamu, dan juga apa yang udah kamu capai atau evaluasi apa yang lu pelajarin. Yang kelima, rayakan pencapaian kecil, dopamine booster. Di awal perjalanan gue self-improve, gue cuma fokus sama hasil besar dan lupa untuk apresiasi diri. Belum lagi karena gue agak perfeksionis, gue kurang banget apresiasi karya sendiri. Akibatnya, gue sering banget burn out dan meninggalkan kerjaan. Sampai akhirnya gue sadar, setiap langkah kecil itu layak untuk di-celebrate atau dirayakan. Coba gunakan habit tracker setiap kali kamu selesaikan tugas kecil. Tandai di tracker dan lihat progres harian. Rayakan setiap milestone, misalnya kamu udah selesai menulis 1000 kata. Bolehlah kamu izinkan diri untuk nonton satu episode film favoritmu. Berikan reward kecil, bisa berupa makanan enak, istirahat sejenak, atau belanja sesuatu yang kamu suka. Gua pernah pakai cara menyiapkan playlist film favorit sebagai hadiah. Setiap kali berhasil selesaikan 3 tugas berturut-turut, gua akan nonton satu episode. Prokrastinasi itu wajar, semua orang mengalaminya. Tapi kabar baiknya kita bisa berubah dengan langkah kecil yang konsisten. Mulailah dari satu strategi yang menurut kamu paling mudah. Ceritain di kolom komentar langkah mana yang akan kamu ambil duluan, gue pengen tahu cerita kalian. Buat kalian yang membutuhkan komunitas untuk berbagi, juga dapat join dalam komunitas 1 langkah kecil, link di deskripsi. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Perjalananmu baru dimulai, dan gue akan terus ada di sini untuk bantu kalian. Ingat, semua dimulai dari 1 langkah kecil.